Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan yang kedua di dalam kita membahas kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dan sekarang kita masih di dalam bab yang ke-19. Penulis rahimahullahu ta'ala setelah mendatangkan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah An-Nisa ayat 171, maka setelah itu penulis menyebutkan di dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di dalam mengomentari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Nuh ayat 23. Allah Ta'ala mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah berfirman, dan mereka kaum Nuh alaihissalam berkata kepada yang lainnya, la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, wa la tadharunna waddan, jangan pula kalian meninggalkan wad, wala suwa' yaitu suwa', wala yaghuth yaghuth wa ya'uqa dan ya'uq, wa nasr dan nasr. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang hidup di masa kaum Nuh alaihissalam. Falamma halaku, ketika mereka meninggal dunia, jadi nama-nama yang disebutkan tadi dalam ayat yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, ketika mereka meninggal dunia, maka auhas syaitan ilaihim, maka syaitan ini membisikkan kepada mereka yang masih hidup, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatlah patung atau semacamnya di tempat-tempat pertemuan mereka, patung-patung yang menyerupai mereka orang-orang soleh ini, buatlah oleh kalian di tempat di mana mereka dulu sering bertemu dan berdiskusi, di majelis-majelis mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan berikan nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka, nama-nama mereka yang disebutkan oleh Allah tadi, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Fafa'alu, maka mereka pun mengerjakannya. Falam tu'bad, namun pada saat itu belum disembah patung-patung ini. Hatta idza halaka, sampai ketika generasi orang tersebut meninggal dunia. Ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Ketika generasi orang-orang yang membuat patung-patung tersebut meninggal dunia, maka kemudian ilmu pun dilupakan. Ubidat, maka disembahlah patung-patung ini. Ini menunjukkan salah satu contoh dalam sejarah kehidupan manusia adanya al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh, yang mana akar bibitnya terjadi di masa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qala Ibnul Qayyim qala ghairu wahidin minas salaf, lebih daripada seorang dari kalangan para salaf mengatakan, lamma matu akafu ala kuburihim, ketika orang-orang saleh di kalangan Nabi Nuh, di kalangan kaum Nabi Nuh ini mereka telah mati, maka orang-orang yang hidup kala itu mereka akafu berdiam diri ala kuburihim, di kubur-kubur mereka. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka membuat patung-patung yang dengan tujuan untuk mengenang mereka. Tsumma tala alaihimul amad, kemudian berlalu waktu yang cukup lama, fa'abaduhum, maka generasi-generasi setelahnya mereka menyembah patung-patung ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini bagaimana iblis dan bala tentaranya menyesatkan manusia dengan pertama kali dilakukan adalah adanya al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mungkin awalnya mereka memiliki niat yang baik. Niat mereka adalah dengan tujuan supaya setiap kali melihat patung-patung mereka, melihat kubur-kubur mereka atau mendatanginya,
mereka akan termotivasi untuk mengikuti kebaikan dan kesalehan mereka. Tapi lambat laun ya, selama ya perjalanan waktu kehidupan manusia, generasi berganti generasi, sampai kemudian ilmu agama ini mulai dilupakan, maka muncullah generasi yang tidak memahami tentang apa yang dimaksud oleh generasi sebelumnya di dalam membuat patung-patung orang soleh ini. Maka syaitan akan leluasa untuk menyesatkan mereka dengan ya menyatakan bahwa nenek moyang kalian dulu menyembah dan mengagungkan patung-patung tersebut, karena mereka adalah simbol-simbol orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan pada akhirnya kemudian ya kekufuran dan kesyirikan itu terjadi di tengah umat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.